Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau semakin hari semakin mesra dengan pasangan hidup kita, semakin berjalan dalam pusat kehendak Tuhan, sehingga semua yang kita kerjakan, yang kita perbuat ini didapatin mempermuliakan nama Tuhan dalam segala hal. Kita akan lanjutkan, kita bahas hubungan keluarga suami dan istri, hubungan orang tua dan anak. Saya berharap banyak keluarga mengalami pemulihan. Hubungan yang sudah hancur dipulihkan lagi, supaya engkau didapati menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Kita akan lihat di Kolose pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Nah, kita coba lihat di Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Yang jadi pertanyaannya begini, Pak, bagaimana saya harus tunduk kepada suami saya, wong dia selingkuh? Pak, bagaimana saya harus bertunduk kepada suami saya, menghormatin begitu rupa, tapi pada dasarnya Bapak belum tahu aja suami saya itu kasar, mulutnya jahat, kelakuannya buruk, jelek. Bapak Ibu, apa yang firman katakan, kalau disuruh Tuhan, istri suruh tunduk, lakukan aja. Engkau melakukannya untuk Tuhan. Pada saat engkau belajar tunduk kepada suamimu, yang suamimu itu mungkin bukan jadi figur bapak yang baik, bukan jadi figur suami yang baik, bukan menjadi imam, raja, dan nabi buat keluarga, nggak ada tanggung jawabnya. Untuk belajar kita tunduk itu nggak mudah loh. Tetapi firman katakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Di Efesus lagi diulangin, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Itu tidak bisa dibatalkan lagi. Kalau firman ngomong seperti itu, cukup dilakukan saja. Sisanya Tuhan yang bekerja. Nah, kalau kita tunduk pada suami yang baik kan mudah. Tetapi untuk tunduk pada suami yang kelakuannya bejat, rusak, jahat, jelek, nggak ada tanggung jawabnya, nggak punya pekerjaan, penghasilan yang nggak ada, penghasilannya lebih rendah dari penghasilan istrinya, itu nggak mudah. Tetapi bagian yang kita harus lakukan, melakukan kehendak Tuhan. Apa? Tunduk. Sisanya Tuhan yang kerjakan. Karena kalau suami itu melihat istrinya tidak tunduk, bangkang, bantah, ribut, gegeran, berantem, artinya suami itu merasa tidak dihormatin dan tidak dihargain. Ini yang seringkali orang nggak sadarin. Kenapa istri harus tunduk kepada suami? Tunduk itu bukan berarti kalau engkau digebukin, engkau diam saja. Kalau sudah berlaku kasar ya, engkau berhak membela diri. Sementara bisa pisah, sementara untuk saling koreksi diri. Tapi kalau udah keterlaluan nih, serahin kepada polisi. Kalau udah sampai mengancam nyawamu, itu udah berbahaya. Tapi tunduk itu belajar tuh, bertindak, bersikap, respek dan hormat seperti tunduk sama Tuhan. Kalau ngelihat kelakuan suaminya yang jahat, busuk, dan jelek, tanpa perkataan dimenangkan oleh istrinya loh, tanpa perkataan loh. Artinya istri disuruh diem loh. Belajar hidupin ini para istri. Kenapa kok disuruh tanpa perkataan? Supaya tidak banyak ngomong. Karena pada dasarnya istri itu banyak ngomong, makanya disuruh tanpa perkataan di 1 Petrus pasal yang ketiga. Coba kita buka di 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat firman. Artinya kalau kita dapatin suami yang belum taat akan Tuhan, tetapi melihat kelakuan istrinya, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Karena ngelihat kelakuan istrinya yang sudah bertobat, yang dulunya bawel, yang dulunya cerewet, yang dulunya sekarang nuntut. Tetapi kok didapati menjadi orang yang berbeda. Karena perbuatannya istrinya itu, kelakuannya istrinya itu, suaminya dimenangkan. Nah, biasanya para suami itu tidak suka kalau istrinya terlalu banyak ngomong, cerewet, semua dikomentarin, komentarnya buruk. Dengerin baik-baik para istri, engkau mesti camkan ini baik-baik. Boleh ngomong tuh boleh, berbicara boleh, komentar boleh, tapi jangan terlalu nyinyir. Ngomong terus nerocos, terus dicari kesalahan suamimu, kekurangannya suami, kamu omongin lama-lama suamimu nggak berubah, malah dia sakit tadi, kesel, jengkel, ribut, gegeran, dan berantem sama kamu loh.
Makanya ini belajar nih, menaruh hati sepenuhnya untuk Tuhan nih. Para istri yang kebanyakan kata-kata, kelebihan kata-kata alias bawel, cerewet, belajar, dikuasain mulutmu itu loh. Alkitab suruh katakan diem, artinya kalau Alkitab diem ya diem. Justru tunjukin dengan sikap dan perbuatan. Jangan banyak ngomong, tunjukin aja sikapnya. Nanti suamimu berubah. Loh, istri saya kok berubah, berbeda ya. Biasanya jelek, cerewet, ngomong kotor, ngomong kasar, merendahkan. Sekarang mulai kata-katanya membangun, kata-katanya mulai membangkitkan. Istilahnya orang Jawa itu suaminya diwongke, dihormatin, dihargain. Dengerin baik-baik ya. Para laki-laki itu, para pria itu biasanya gengsinya lebih gede. Dia harus dihormatin. Kalau dia nggak dapat penghormatan dari istrinya, dia akan coba cari penghormatan dari tempat lain. Makanya istri harus bisa menguasai lidah bibirnya, menguasai sikapnya, menguasai kelakuannya, untuk menunjukkan bahwa kamu benar-benar memiliki karakter Kristus. Nanti suamimu akan lihat, engkau hargain dia, engkau hormatin dia, engkau kasihi suamimu, kau berikan yang terbaik dengan semua sikap dan tindakanmu. Suamimu yang hidupnya bejat, suamimu yang hidupnya ngawur, bisa diubahkan Tuhan. Makanya kita mesti belajar. Ini para istri ya. Ini firmannya untuk para istri dulu. Tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya kepada Tuhan. Tunduk sepenuhnya. Sungguh-sungguh seperti tunduk sama Tuhan. Belajar naruh pengharapanmu kepada Kristus. Kalau engkau belum melihat suamimu berubah, masih selingkuh, masih pergi sama wanita sundal, masih punya simpenan wanita sundal, masih berzina, masih kumpul kebo, tunjukin sikap yang manis dengan hatimu, tindakanmu. Biasanya istri untuk bersikap manis pada saat suaminya berkelakuan buruk itu tidak mudah, tapi harus dilakukan kalau ingin melihat suamimu berubah. Makanya istri harus bisa menguasai hatinya begitu rupa. Jangan sampai terpancing amarah, jangan sampai terpancing emosi, jangan sampai terpancing suasana, jangan sampai diingat-ingat masa lalu, semua yang menyakitimu. Fokus kepada janji Tuhan. Ya, kalau kamu bisa fokus sama janji Tuhan, sikap tindakanmu pun akan sesuai dengan firman. Sekalipun kondisi sakit, ndak enak, kecut, pahit hati, jengkel, pingin marah, tapi karena kamu fokus pada janji Tuhan, kamu melakukan yang terbaik untuk Tuhan, bukan untuk suamimu. Kamu melakukan terbaik untuk Tuhan dulu, pasti kamu melakukan terbaik untuk suamimu. Sekalipun suamimu kelakuannya bejat, dari kelakuan dan tindakanmu suamimu bisa berubah. Jangan banyakkan kata-kata, komentar yang buruk, jelekin, ngomong yang gak penting-penting, bawa nama keluarganya, diingat-ingat masa lalunya. Dengerin baik-baik nih. Para istri memorinya terlalu besar sehingga menampung semua yang sampah. Bahkan hal yang jelek pun direkam di dalam pikirannya. Nanti waktu marah diucapkan keluar. Dipikir semua perbuatan-perbuatan buruk yang pernah terekam dalam pikirannya terus diucapkan itu bisa membuat suamimu berubah. Tidak bisa membuat suamimu berubah, membuat suamimu jengkel yang ada. Persoalanmu gak akan kelar, ditambah-tambahin. Jangan pernah bangkitin masa lalu. Fokus ke janji Tuhan. Para istri, belajar kuasain lidah bibirmu. Jangan ngomong sembarangan. Belajar melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, untuk melihat para suami diubahkan. Amin. Ya bersyukur para istri kalau melihat suamimu tambah cinta, tambah takut akan Tuhan. Itu sesuatu yang ilahi. Tapi untuk para istri yang melihat suaminya dengan perempuan sundal, yang suka melacurkan diri, yang suka berzina, yang ngomongnya kasar, itu tidak mudah. Tetapi firman suruh katakan, kita disuruh para istri untuk tunduk pada suami seperti tunduk kepada Tuhan. Taruh pengharapanmu sama Tuhan. Orang berpikir, wadah dia tambah kurang ajar Pak, dia tambah kasar Pak. Dengerin baik-baik. Kamu lakukan bagianmu sesuai apa yang Tuhan mau. Sisanya Tuhan akan kerjakan sesuatu yang ilahi dalam hidupmu. Bagian kita hari ini itu menyerahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan bekerja dalam hidup kita. Amin.
Perhatikan di ayat yang 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Jangan berlaku kasar. Suami, jaga perkataanmu. Jangan mentang-mentang istrimu itu wanita yang gak punya kekuatan, terus kamu berhak ngomong kasar, ngerendahin. Dengerin baik-baik. Kata-kata kasar atau tindakan yang kasar hanya melukai perasaan istrimu. Pada semua wanita pingin dan mengharapkan suaminya itu bertindak halus, mencintai, mengasihi, memiliki, berkata-kata lembut. Itu yang didambakan semua para istri. Itu kerinduannya para istri. Kalau suaminya ngomongnya manis, bersikap manis, tidak kaku dan romantis, senang diperlakukan seperti itu. Karena kebutuhan wanita untuk dicintai, dimiliki sepenuhnya, dikasihi sepenuhnya, dicukupin kebutuhannya sepenuhnya, didengar yang kemarin kita pelajarin. Belajar. Suami-suami juga boleh berlaku kasar, terus ngomong sembarangan, bertindak sembarangan, melakukan segala sesuatu semuanya seenak perutmu sendiri. Belajar benar-benar hidup ditaruh pada pusat kehendak Tuhan. Coba sekarang buka di Efesus pasal yang kelima, ayat yang 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat yang telah menyerahkan dirinya baginya. Bapak Ibu bisa bayangkan, kita para suami suruh mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Apakah ketika ada jemaatnya berontak, melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran langsung dibuang oleh Tuhan? Kan enggak. Tuhan kan menaruh kasih. Tuhan kan begitu melepaskan kemurahan dan anugerahnya kepada kita. Kita berapa kali sering ngelukain dan menyakitin hati Tuhan dengan sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Bahkan perlakuan yang kita lakukan terhadap Tuhan seringkali nggak senonoh, sembarangan, ngawur, nggak hormat, nggak respect sama Tuhan loh. Dari ucapan tindakan kita. Merasa Tuhan nggak lihat, padahal Tuhan lihat. Apakah waktu kita berdoa, minta ampun kepada Tuhan diampuni? Diampunin. Ketika engkau melakukan dosa perzinahan mungkin, menipu, atau melakukan kejahatan yang jahat kayak apapun juga, dan engkau datang sama Tuhan minta ampun, bukankah Tuhan masih mengampuni sampai hari ini? Kita itu disuruh, para laki-laki ini suruh mengasihi istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Artinya, kalau engkau memutuskan menikah dan diberkati lewat perjanjian nikah, engkau harus memutuskan mengasihi istrimu yang bawelnya kurang luar biasa, yang bawelnya luar biasa, atau mungkin yang kelebihan kata-kata, yang cerewet kadang, yang kadang ngambekan, yang penuh kelemahan dan kekurangan. Kita harus cintai sepenuhnya suami. Jangan dikomplain, justru tunjukin kita sebagai laki-laki hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita lakukan kebenaran, nanti Tuhan urusin hati istri kita. Dan jangan pernah berusaha merubah pasangan hidupmu seperti yang kamu mau, kamu inginkan. Nanti kamu kecewa. Bagian kita adalah melakukan kebenaran saja. Firman katakan apa, kita lakukan. Firman suruh apa pada istri, lakukan. Firman suruh apa pada suami, lakukan. Sisanya Tuhan akan kerjakan. Kalau kita melakukan kebenaran, nanti juga Tuhan urusin hati istri kita. Jalan sama Tuhan. Kita akan menikmatin semua keajaiban kedahsyatan. Suami jangan ngomong kasar. Istri itu paling nggak senang dengerin kata-kata kasar. Dengan nada tinggi, membentak, merendahkan. Tidak suka. Belajar ngomong yang manis. Panggil dengan panggilan sayang, cinta, gula, madu, sugar, rayon, pul kelapa. Ngomong yang manis, dipuji, dipeluk, dicium, dicintai. Belajar romantis. Suami nggak boleh egois loh. Mentang-mentang kau cari duit, kau cukupin kebutuhan istrimu, kamu bertindak semaumu sendiri, kamu berurusan sama Tuhan. Belajar bertindak, berkelakuan, bersikap seperti yang Tuhan mau. Bertindak, berkelakuan seperti yang Tuhan ingini. Jangan ngambil keputusan semaumu sendiri dan keputusan itu melukain istrimu. Pernikahanmu tidak akan bahagia, justru kamu akan ketemu trouble di tengahnya. Kalau tidak engkau mengasihi istrimu dan mulai ngomong manis dengan istrimu akan ngambek dan repot. Dengerin baik-baik. Lebih baik hubungan suami dengan istri itu mesra dibanding ribut, gegeran, dan berantem. Kalau tidak, dengerin baik-baik ya. Istrimu ngambek saja, suasana rumah itu berubah. Kalau istrimu sudah ngambek, semuanya nggak enak. Anak-anak juga nggak enak. Apalagi suami yang ngambek, itu juga nggak enak. Makanya belajar dewasa. Kalau ada konflik,
Kalau ada masalah, diomongin dengan kepala dingin. Duduk bareng, diomongin, cari solusi bersama. Yang baik, kalau tidak, akan tambah runyam. Kita coba lihat di Efesus pasal yang kelima, ayat yang 25 ya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat yang telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Dengerin baik-baik. Suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaatnya. Bagaimanapun juga, kamu masing-masing berlaku kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi hubungan Kristus dengan jemaat itu seperti hubungan istri dengan suami, suami dengan istri. Tidak bisa dipisahkan karena sudah menjadi satu daging. Kalau sudah menjadi satu daging antara hubungan suami dengan istri, engkau diikat dalam perjanjian perkawinan. Kalau ada kesalahan konflik, diomongin baik-baik, jangan ribut, gegeran, berantem. Eker-ekeran, saling gigit, saling melukai, membangkitkan semua tindakan kasar, tindakan jelek, perbuatan yang tidak benar di masa lalu, tambah membuat hatimu terluka semakin dalam. Lupakan masa lalu yang buruk-buruk, lihat ke depan, jalan sama Tuhan. Keluargamu akan bahagia. Kau akan menikmatin surga di muka bumi ini. Karena rahasia ini besar, hubungan Kristus dengan jemaatnya seperti hubungan suami dengan istri. Kalau engkau ingin hidup damai, hubunganmu dengan Tuhan mesti damai. Engkau mesti damai dengan dirimu sendiri, engkau damai dengan Tuhan, engkau damai dengan sesamamu. Engkau mesti beres dulu dari dosa pelanggaran, kamu bisa datang sama Tuhan. Sama seperti hubungan suami dengan istri, jangan diingat kesalahannya, jangan diingat kekurangannya, jangan diomongin kekurangannya berulang-ulang, hanya membuat terluka. Apalagi bawa-bawa keluarga, bawa-bawa orang tuanya, bawa-bawa nenek moyangnya, tidak berguna sama sekali. Belajar ketika ada konflik, diam, lakukan kebenaran. Tunjuki dengan sikap, kelakuan dan perbuatanmu bahwa kamu menghidupin kebenaran. Nanti pasanganmu yang gak melakukan kebenaran akan dijamah Tuhan, akan diubah Tuhan. Amin. Ini penting ini. Istri harus tunduk kepada suaminya seperti tunduk sama Tuhan. Suami harus mengasihi istrinya, gak boleh berlaku kasar, dan seperti Kristus terhadap jemaatnya. Ini dua-duanya ini powerful harusnya. Dasarnya harus Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, pasti engkau mengasihi pasangan hidupmu. Semakin engkau cinta Tuhan, semakin mengasihi pasangan hidupmu. Dan pasti, karena engkau diikat dengan perjanjian pernikahan yang kudus, engkau menjadi satu daging. Belajar mengasihi istrimu seperti mengasihi dirimu sendiri. Belajar mengasihi suamimu seperti mengasihi dirimu sendiri. Dengerin baik-baik istri, belajar hormat, tunduk kepada suamimu. Tunduk itu artinya respek dan hormat dengan suamimu. Jangan kurang ajar, jangan merendahkan suamimu. Ketika suamimu direndahkan di dalam keluarga, tidak dihormatin, dia akan cari penghormatan tempat lain. Apalagi kalau ketemu dengan wanita sundal yang bisa menghormatin, kamu akan ditinggalkan. Makanya belajar ini. Belajar lu jaga hati dengan baik. Belajar jaga sikap dengan baik. Istri-istri, belajar berubah terus sikapmu. Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, untuk nyenengin hati Tuhan kok. Kita ini melakukan segala sesuatu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan untuk diri kita sendiri. Sisanya Tuhan yang akan buat kita mengalami kemerdekaan dan mengalami pemulihan. Saya berdoa istri-istri yang bawel, yang suka nuntut, yang cerewet, yang ngomongnya kasar, yang merendahkan, mulutmu mulai berubah hari ini. Mulutmu mulai berubah. Memperlakukan suamimu dengan terhormat. Buat dia sebagai pemimpin, direspekin, dihormatin, dihargai, dicintai. Buat dia sebagai nabi yang memimpin masa depanmu kepada Kristus.
Hormatin, katakan yang baik, perkatakan yang baik. Dengerin baik-baik Bapak Ibu, suami istri. Jangan ngomong yang merendahkan. Jangan ngomong yang jelek. Jangan ngomong yang buruk. Percuma dan sia-sia. Nanti kamu akan menikmatin dari semua tindakan, ucapan, dan perbuatanmu loh. Sekarang mulai ngomong yang baik. Perkatakan yang baik. Lakukan yang terbaik. Sisanya Tuhan akan bekerja. Sisanya Tuhan akan lakukan sesuatu yang dahsyat dan pulihkan keluargamu. Dan suami, engkau harus mengasihi istrimu. Jangan ngomong kasar juga. Jangan direndahkan juga. Belajar saling menghormati. Bapak Ibu, kalau kita ini saling mencintai, kita tuh saling jagain loh perasaan. Memang ada momen tertentu kita itu pengen meledak. Bukankah cinta kita lebih besar dari amarah kita? Bukankah kasih kita dengan pasangan hidup kita lebih gede dari sekedar emosi kita? Makanya cintamu harus semakin hari semakin berkobar dengan pasangan hidupmu. Semakin hari semakin mencintai. Engkau semakin mengasihi. Dan anak-anak nih, bagi anak-anak ini belajar respek dan hormat kepada orang tuamu. Karena itu yang indah di dalam Tuhan. Kalau engkau gak respek, gak hormat dengan Tuhan. Karena Tuhan taruh orang tuamu sebagai otoritas dalam hidupmu. Kamu ngelawan dia, sebenarnya kamu ngelawan otoritas, kamu ngelawan Tuhan. Jangan kurang ajar sama orang tua. Sekalipun orang tua itu mungkin pendidikannya gak sehebat kamu, gak sekaya kamu, tetap hormatin. Gak terkenal kamu, tetap hormatin. Kalau engkau pingin lanjut umurmu, pingin berhasil di muka bumi, apa saja yang dikerjakan tangan belajar hormati. Jangan kurang ajar. Saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri, anak-anak yang kurang ajar banget dengan orang tuanya. Umurnya gak panjang, hidupnya menderita, kacau, ruwet. Hari ini belajar, anak-anak belajar taatin orang tuamu. Selama engkau masih tinggal bersama orang tuamu sebagai otoritas tertinggi dalam hidupmu. Belajar respek dan hormat. Karena dia wakil Tuhan di muka bumi, atas hidupmu. Karena ditempatkan Tuhan atas hidupmu. Belajar taati. Jangan bantah. Jangan ngelawan terus. Mentang-mentang kamu lebih pintar dari orang tuamu, lebih banyak pengalaman. Mungkin dalam satu dan lain hal. Terus kamu lawan orang tuamu. Kamu kurang ajar. Kamu berurusan dengan Tuhan. Kalau kamu kurang ajar, kamu akan berurusan dengan Tuhan. Hari ini belajar. Terus bapak nih, para bapak. Ayat yang kedua, jangan sakiti anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Beberapa tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, ketika anak kami itu bikin kesalahan, saya tegur dengan keras sekali. Sampai saya itu kepikiran sampai 2 hari loh. Benar-benar kepikiran 2 hari. Saya gak enak makan, gak enak tidur. Padahal kita udah pemberesan. Makanya kalau ada anak yang kurang ajar memang harus dididik, ditegur. Jangan dibiarkan. Nanti anakmu tambah menjadi-jadi. Sebagai bapak kita harus tunjukkan otoritas kita, tanggung jawab kita untuk mendidik anak-anak kita. Nah, setelah tegur, setelah marah, ajak ngobrol bareng, mata ketemu mata. Kasih tahu penyebabnya kenapa kita didik, kenapa kita keras, kenapa kita marahin. Apa akibatnya kalau dibiarkin. Terus minta maaf. Ini penting diberesin ini. Seringkali itu yang paling tidak enak. Ketika dia bikin kesalahan, saya tegur, saya sampai malamnya nggak bisa tidur benar-benar. Tapi akhirnya kita beresin dulu. Pemberesan itu yang paling tidak enak. Padahal kita beresin. Sorry ya. Nggak ada orang tua yang tega sama anak itu. Nggak ada. Tetap mengasihi anaknya. Tapi kadang pada titik tertentu memang harus dididik dengan keras. Karena bikin kesalahan dan pelanggaran. Supaya nggak ngawur hidupnya. Nggak sesat hidupnya. Nggak kacau hidupnya. Hidupnya semakin benar. Dan kita ketika kita marah, kita bikin peringatan, kita kasih tahu alasannya kenapa. Kalau sampai marah, kita harus bereskan. Harus minta maaf dengan gentle. Dia akan hormatin kita. Semakin hari semakin hormatin kita. Kita nggak boleh buat anak-anak kita kepahitan dengan sikap tindakan. Hati-hati bapak-bapak, kalau kelakuanmu itu dicontoh anakmu loh. Ibu-ibu juga dicontoh kelakuanmu, sikapmu, pembicaramu, diikutin anakmu semuanya. Engkau tinggalkan warisan apa buat keluargamu? Kalau engkau mau tinggalkan warisan ilahi, warisan yang memberkati anak cucumu, tinggalkan hari ini mulai sikap yang buruk, yang jelek, tanggalkan. Kita mau berikan warisan ilahi, karakter kerajaan Allah. Jangan kasih contoh yang buruk. Perkatakan yang baik. Peluk anak istrimu, ajak ngobrol, peluk, bilang I love you. Perhatikan mereka, itu akan sangat membantu loh. Kata I love you itu sebenarnya kata yang simpel, tapi susah diucapkan oleh beberapa orang, bahkan kaku. Tapi kalau engkau biasa ngomong I love you dengan istrimu, dengan anak-anakmu, engkau akan terbiasa bilang I love you sama Tuhan.
Bagaimana mungkin kamu bisa I love you sama Tuhan, sama yang kelihatan depan matamu, istrimu yang hidup bareng, makan bareng, anak-anakmu itu. Kamu nggak pernah bilang I love you, kamu bilang I love you sama Tuhan, bohong gitu. Kaku hubunganmu pasti. Kalau orang itu hubungannya baik, mesra dengan anaknya, dengan istrinya, keluarganya pasti powerful. Makanya belajar, jangan ngomong buruk, ngomong jelek. Yang jelek sering lagi dikatain, diulang-ulang, itu hanya melukai kok. Itu hanya menyakitin, gak ada gunanya sama sekali. Kita mau belajar memiliki sikap hidup yang benar. Jaga kata-katamu, sikapmu. Jangan merendahkan orang. Orang lain aja kalau direndahkan akan marah, gak terima kok. Apalagi orang yang kita cintai, yang kita kasihi, terus kita rendahkan. Artinya engkau gak respect, gak hormat. Kamu anggap dia apa? Makanya belajar. Kebutuhan semua orang itu dicintai, dikasihi, dihormati, ditempatkan pada tempatnya yang tepat. Kenapa? Istri itu maunya dimiliki, dicintai, dikasihi. Dan kebutuhan semua orang dihormatin, dikasih, dan diwongke istilahnya Jawa itu. Ditempatkan di tempat yang tepat. Jangan berlaku jahat mulai hari ini. Saya berdoa kalau engkau lakukan ini hal yang sederhana. Mulai sering bilang I love you. Itu kan kata yang mudah diucapkan I love you. Saya setiap hari, saya udah lakukan setelah saya nikah. Setiap hari saya bilang I love you sama istri saya itu mungkin puluhan kali. Dan kelihatannya gak ada gunanya. Tapi ternyata fungsinya lebih banyak. Pengaruhnya lebih gede. Sampai hari ini, saya perlakukan istri saya dengan yang terbaik seperti yang Tuhan mau. Memang gak gampang kadang. Kadang kalau bawel lu kita mau bilang I love you juga berat. Tapi kita belajar kok. Ketika bikin kesalahan pelanggaran terus kita sendiri datangin untuk omongin, kadang kita terpancing untuk marah. Tapi kita belajar dari kesalahan-kesalahan itu untuk kita perbaiki dengan baik. Jangan sampai kita terus memperlakukan dengan rendah dan jelek. Hubunganmu gak baik. Saya lakukan setiap kita lagi ada konflik, saya samperin istri saya, I'm sorry ya, aku yang salah ya. Aku belum sempurna seperti Yesus. Masih banyak hal yang aku perbaiki. Kita lakukan bagian kita. Perhatikan istrimu. Dengerin istrimu. Cukupin kebutuhannya. Kasihi, peluk. Peluk anak-anakmu, bilang I love you. Itu akan membuat mereka akan dipulihkan dari semua luka-luka yang pernah dialami. Belajar ini. Memiliki ketulusan. Bukan kita mengasihin istri kita seperti diri kita sendiri. Mengasihi suamimu seperti dirimu sendiri. Dimulainya dengan kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita bisa mengasihi pasangan hidup kita dengan tulus hati. Tuhan harus jadi yang utama. Tuhan harus jadi yang utama. Hari ini saya berdoa ibu-ibu yang pikirannya jelek terus dengan suaminya. Negatif terus dengan suaminya. Mulai perkatakan janji Tuhan. Ia tahu pasanganmu pernah bikin kesalahan. Pernah bikin dosa. Jangan diingat-ingat itu. Ingat janji Tuhan. Fokus kepada tujuan Tuhan. Fokus dengan apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan pasanganmu. Jangan ingat-ingat yang buruk. Kita akan melihat kehidupan keluarga kita semakin hari semakin diberkatin Tuhan. Hidup kita semakin mempermuliakan nama Tuhan. Kalau keluargamu kokoh kuat, engkau dekat dengan anak-anakmu, engkau dipulihkan. Engkau bisa jadi berkat bagi banyak orang. Engkau bergereja, engkau bisa tumbuh kuat gerejamu karena dibangun atas keluarga yang sehat dan kuat. Ada pemulihan hari ini bagi keluarga yang babak belur, bagi suami yang tidak menjadi figur yang baik, sadari diri dan bertobat. Bagi istri yang terlalu bawel sebelah nuntut, belajar koreksi diri. Koreksi masing-masing gitu loh. Jangan saling nyalain terus. Kalau kita ini sukanya nyalain terus, kapan pulihnya? Kalau nyalain istrimu, istri nyalain suamimu, merasa kamu paling benar, merasa kamu paling kudus, merasa kamu paling melakukan firman, kamu berat menyalain pasangan hidupmu. Tobat hari ini. Jangan terus-terusan cari pembenaran diri. Akuin kesalahanmu, berubah. Orang untuk ngakuin kesalahannya susah banget. Hari ini belajar. Oh iyalah, aku masih kekurangan ini dan itu, saya mau perbaikin. Dan saya mau berubah terus. Jangan saling nuntut. Kamu saling nuntut, naling nuntut. Kamu gak akan dapatkan apa yang kamu mau. Kamu kecewa, kamu sakit hati loh. Istri nuntut suaminya, suami nuntut istrinya begini begitu. Gak didapatnya gegeran berantem. Tapi saling menerima keadaan yang ada. Dan semakin hari semakin diubahkan dalam hadirat Tuhan. Belajar terus untuk diubahkan dalam hadiratnya. Belajar terus untuk semakin hari semakin didapatin menyenangkan hati Tuhan.
Bukan hidup sembarangan, bukan hidup sembrono, bukan hidup semaunya sendiri. Belajar lembutkan hatimu. Kalau engkau lembutkan hatimu, engkau akan mengalami pemulihan. Engkau akan menikmati surga di muka bumi ini. Ketika terjadi selisih paham, jangan saling ngotot, saling benar sendiri. Semua orang kan merasa penting buat dirinya sendiri. Semua orang merasa benar buat dirinya sendiri. Semua orang merasa kudus dan merasa paling melakukan firman. Merasa loh ya. Kalau merasa belum tentu melakukan beneran loh. Bagian kita ini melakukan firman, melakukan kebenaran. Kalau kita melakukan firman dan melakukan kebenaran, sisanya Tuhan yang kerjakan. Jangan tuntut orang lain melakukan seperti yang kamu mau. Bagian kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita akan menikmati surga di muka bumi. Hidupmu akan bahagia, umur panjang, dan anak-anakmu sejahtera, anak cucumu diberkatin Tuhan. Bahkan kau menjadi dampak bagi banyak orang. Amin. Nikmatin surga di muka bumi dengan keluarga yang bahagia. Keluarga yang indah dan sejahtera. Saya berdoa banyak keluarga dipulihkan. Kelakuannya mulai berubah, sadar diri dan bertobat. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Terima kasih Tuhan. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba. Terpahat dalam loh batin kami, firman menjadi kehidupan. Praktek hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Pulihkan semua keluarga yang sedang struggle, sedang berjuang. Tuhan pulihkan mereka. Pulihkan hubungan mereka dengan anak-anaknya, dengan orang tuanya. Serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Memberi orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you. Percuma kalau kita datang ibadah ini, kalau Bapak Ibu nggak terima sesuatu. Bapak Ibu akan terima sesuatu ketika roh Tuhan mengurapimu. Engkau pulang jadi orang yang diurapin Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender. Tutup matamu dan sebagainya. To your name, Most High. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Terus Tuhan. Inara lamanya siribini mianamu. Ini miana naramu. Terus angkat
Angkat suaramu sembah Dia. Maka namanya sirimiana nama. Terus sembah Dia. Nyanyikan mazmur yang keluar dari hatimu, sembah Dia. Ini mianaramu. Terus Tuhan, biar pengurapan-Mu turun dalam ruangan ini. Buat sesuatu yang berbeda siang hari ini. Bukan karena kami, tapi karena Engkau. Hadirat-Mu memenuhi orang yang haus dan lapar akan Engkau. Urapan-Mu sedang turun dalam ruangan ini. Terus semakin kuat. We thank You, we praise You, we adore You. We thank You, we praise You, we adore You. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diupahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus. Adore You. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan. We praise You, we praise You, we praise You. We praise You, we praise You. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan. Tuhan, inananaramore, ikinemiananaranamo. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu. Oh Tuhan, siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali.
Kami adalah orang yang mencintaimu dan mengasihimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tutup matamu, disembah Tuhan. Aku impartasikan apa yang aku punya, yang datangnya daripadamu itu, dalam nama Yesus. Aku impartasikan urapan itu. Kerinduan, kelaparan, haus akan pribadimu sendiri. Setiap orang yang siang hari ini memberi hatinya, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan perlengkapi orang-orang ini dengan pengurapan secara ilahi dalam nama Yesus. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Tuhan pakai orang-orang ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang memberi dampak secara ilahi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Then sing my soul, my Savior God to thee. Aku berdoa setiap orang dalam ruang ini diberkati Tuhan tanpa terkecuali. Setiap orang, hamba-hambamu ini diberkati Tuhan, pulang membawa berkat ilahi. Hamba berdoa, apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Pelayannya tambah hari tambah naik terus, tambah diurapin terus. Dikirim jemaat baru dari barat, timur, utara, selatan. Dibikin sukses dan berhasil. Dan sampai garis akhir, kami semua didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan tanpa terkecuali. Anugerahmu, kemurahanmu melimpah-limpah untuk orang yang kau kasih ini, orang yang setia melayani ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa biar anugerah dan kemurahan-Mu melimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Pulang bawa berkat ini dan anugerah kemelimpah-Mu melimpah-limpah. Semuanya diberkati Tuhan, katakan amin. God bless you.